kita, Bapak Kiai Harwi Sayuti, itu kenangannya banyak saya. Kenapa? Almarhum waktu di pesantren itu terkenal, karena murid-muridnya itu kan guru saya. Ada namanya Ustadz Daeng Ahmad Zamzam. Sekarang itu jadi pengajar bahasa Arab di stasiun televisi Brunei sejak tahun sebelum tahun 2000. Saya lulus 98, tahun 96. Dari 96 sampai hari ini jadi pengajar bahasa Arab di stasiun televisi Brunei. Saya pernah chatting sama beliau, gajinya berapa Ustaz? Jadi pengajar bahasa Arab di stasiun televisi Brunei. Murah deh katanya. Sebulan cuma kantonginnya sekitar 80 juta katanya. Itu ngajar bahasa Arab. Kaget saya, 80 juta sebulan gajinya. Timbang ngajar buah rumah ya rumah bunga. Ustaz Amir berapa duit itu dibayar? Allah. Tuh, ya. Saya dulu pernah terlambat itu balik ke pondok. Apa kata tulisan bagian keamanan? Yang terlambat berhadapan dengan Ustaz Daeng Ahmad Zamzam. Waduh, kiamat. Apa kata teman-teman saya? Malaikat Jibril yang menghakimi kita. Saking galaknya ini Ustaz ini. Ustaz ini galak dan tegas. Tapi saya tenang saja, bismillah. Panggil saya. Ya, biasa. Kenapa? Kamu terlambat? Biasa. Terlambat berapa hari? 2 hari saja. Kenapa lama terlambat? Ustaz, kenapa? Saya belum cium tangan abang saya. Siapa abang lo? Ustaz Harwi Sayuti. Ustaz kenal. Oh kenal, itu guru saya. Gimana keadaannya? Alhamdulillah Ustaz sehat. Kamu adanya? Beneran Ustaz, saya ada Ustaz. Ya udah aman. Jadi saya dulu sering pakai nama beliau. Dan saya ceritakan itu buat ridhonya beliau ketawa. Orang murid ya Ustaz Zamzam. Ada lagi namanya Ustaz Ahmad B. Wah, saya mesti wajib hafal surat Yasin. Kalau saya nggak hafal Yasin, mesti dibotak. Gara-garanya sederhana, terlambat sholat subuh. Ya, pintu gerbang udah ditutup, gara-gara sudah saya putus. Ya, saya serba resiko. Nah, sudahlah, disidap sama teman-teman Bajri. Hafalannya Yasin. Waduh, saya baru hafal waktu itu 60 ayat, kurangnya 23 ayat. Tanya, kenapa nggak hafal? Aduh Ustaz, mana saja? Saya belajar pusing Ustaz. Ini kenapa Ustaz? Kiriman belum datang Ustaz. Terus saya ditelepon suruh pulang kata saya. Terus saya nggak jadi pulang. Saya nanya aja sama abang saya. Abang kamu siapa? Ustaz Harwi Sayuti. Itu abang kamu? Iya abang saya Ustaz. Beneran, bener. Aman. Ternyata murid-murid beliau itu rata-rata jadi guru di sana. Dan betul, waktu saya mengundang Gus Faiz, anaknya Pak Kiai Supron itu, di Masjid As-Salam, saya janjian sama beliau. Nanti kalau ditanya, bilangnya nggak kenal ya. Iya. Soalnya saya rindu banget dengan Gus Faiz. Iya. Saya bilang ketika di flyover sama supir saya janjian. Ketika sampai flyover, Gus Faiz tanya, "Li, kenapa Ustaz? Di sini ada Alumni Rahman. Luar biasa itu. Harusnya beliau tuh kuliah di Madinah karena satu hal batal berangkat ke Madinah. Beliau tuh dapat beasiswa." Ya, beliau Ustaz Asman sama Ustaz Ilyas Marwal ikut saya. Itu beliau dapat beasiswa ke Madinah. Entah sebab apa beliau batal, itu Ustaz Asman terus berangkat ke sana ke Mekah ke Ustaz Asman. Apa kata Gus Faiz? Di sini ada alumni yang alim nih, namanya Kiai Harwi Sayuti. Kamu kenal gak? Enggak Ustaz. Pernah dengar namanya? Enggak. Saya bilang gitu, orang pesanan kok bilang gitu. Tibalah saat Gus Faiz lagi ceramah, Kiai Harwi datang. Nah, langsung kaget beliau. Wah, saya dibohongin habis-habisan wali sabana ini. Kenapa? Sebab yang ngasih Gus Faiz itu dan Gus Ridho ya beliau. Yang ngomong begitu. Nah itu. Nah, satu kali saya sama beliau diskusi panjang. Akhirnya kita bikin kuliah subuh di Masjid Jami As-Salam. Nah, itu uji nyali saya ya. Saat saya mau uji nyali boleh apa? Saya mau baca kitab Matan Takrib. Ya Ustaz nanti yang koreksi sama guru kita ya Pak Kiai Haji Marzuki itu almarhum. Nanti bergantian lah Ustaz yang ngisi tausiah atau bagaimana dan doa bergantian. Tapi tolong bimbing saya. Kalau salah koreksi nggak apa-apa. Nah, akhirnya perjalanan ngaji sekitar 4 tahun, 5 tahun. Terus saya dibimbing sama 2 guru besar saya yang sangat saya muliakan, almarhum Bapak Kiai Marzuki dan Bapak Kiai Harwi ini. Masya Allah, beliau begitu tawaduknya luar biasa. Apa kata beliau?
Nabah, saya ada yang minta ngisi kuliah subuh. Bagaimana? Mestinya kan gue bisa aja. Kalau konflik, saya ada yang minta kuliah subuh, kita terusin yang subuh begitu. Tapi boleh bilang apa? Bagaimana pendapat? Saya jawab, Ustaz, tolong bimbing saya dulu. Kalau Ustaz udah yakin, baru persilakan. Ya sudahlah, apa? Beliau tunda tuh, ada kira-kira 6 bulan. Setelah beliau, anak udah yakin. Terus isi kuliah subuh ini, tetap anak ngisi, meskipun gak rutin. Dia ngisi, dan guru kita terus ngisi. Nah, satu kali saat kami bertiga selesai subuh itu ngopi di Masjid As-Salam, dua-duanya nih nepok-nepok bahu saya. Ini yang kadang-kadang saya suka keluar air mata gitu. Apa kata beliau? Nabi, saya ini orang yang paling beruntung. Beruntung kenapa? Iya, cobain. Saya kalau lagi ada acara lamaran, bawa pengantin dan seterusnya, saya nggak sempat ada Pak Ustadz Haji Marzuki. Pak Ustadz Haji Marzuki nggak sempat ada saya. Apa kata beliau? Ya Allah, mudah-mudahan kita semua panjang umur. Kita nggak ada yang tahu umur. Dia bilang begitu. Ada waktu itu kuliah subuh, saya ngisi materi, terus beliau mengenari ngisi tausiah, dan guru kita Muhtaram Bapak Kiai Marzuki itu baca doa. Biasanya selesai subuh, saya jalan bareng sama Kinaru. Apa kata saya? Ustaz, apa? Tumben ini, guru kita Pak Kiai Marzuki ini kok baca doanya rada panjang. Biasanya rada pendek, bisa aja. Beneran. Karena guru kita ini almarhum ini bacanya selalu pendek, nggak pernah banyak saya bilang, selalu pendek. Nah, apa yang terjadi? Jam 9 waktu ada maulid di masjid Mushola Al-Wasilah PJK, saya dapat berita duka bahwa Kiai Marzuki meninggal dunia. Gemeteran saya. Ya Allah, kata saya, ingat saya 2 minggu yang lalu masih tepuk-tepuk bahu saya cerita hal itu. Ternyata umur demikian luar biasa. Guru saya meninggal habis ngajar kuliah subuh, baca doa yang luar biasa. Apa kata doa beliau? Allahumma ahyina bihayatil ulama wa mitna bi mautis syuhada wa surna fi zumratil anbiya wal awliya asyuhada. Mana kagak makbul doa itu? Insya Allah yakin guru kita Bapak Kiai Marzuki lagi kumpul sama para nabi, para rasul, para awliya syuhada soleh. Karena itu doa beliau terakhir. Rinding saya jadi kalau gitu. Nah, perjalanan waktu, beliau bilang, saya capek banget. Kenapa Ustaz? Kiai Marzuki gak ada. Kalau ada acara, saya bingung. Mudah-mudahan ente sehat. Saya khawatir saya gak ada umur. Ente lebih capek lagi. Waduh, jangan begitu Ustaz. Ustaz mudah panjang umur. Makanya kalau makan bareng-bareng saya gak puasa sih. Karena saya tuh kalau makan sama beliau itu kadang-kadang suka rebutan lauk. Saya suka usil kata-kata orang. Nah, satu kali dia ngisi talim, dia bilang, doakan ya anak sehat ya. Amin Ustaz, lagi COVID kayak begini nih. Ya Ustaz, ada apa namanya itu ya, komorbid ya. Iya. Dapat kabar dari kecelakaan dan seterusnya. Hari Rabu malam Kamis, hari Rabu beliau pulang ke rahmatullah. Hari Minggunya beliau mengajar di At-Taqwa. Baru di Masjid Nusata. Terus ke arah At-Taqwa terjadi musibah. Hari Rabu meninggal dunia. Masya Allah, kaget saya. Saya ingat kata-kata Imam Al-Ghazali, ya isul mar'u ala ma'asya alaihi wa yamutul mar'u ala ma'asya alaihi. Hidupnya seseorang itu sesuai dengan hobinya, sesuai dengan idolanya, dan matinya seseorang itu sesuai dengan hobinya juga. Kedua guru kita pula rahmatullah bersama dengan hobinya, hobi menyampaikan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita pun termasuk yang demikian. Tapi nanti jangan sekarang. Betul? Nah iya kok sekarang repot sedroji banyak. Nah, kan kita pengennya apa? Ini tadi yang saya takut cuma satu. Hobi tiktokan nanti lagi tiktokan itu doang. Ya. Nah makanya nih sekali lagi kita cinta sama guru-guru kita, dan sekali lagi kalau kita cinta sama guru-guru kita, apa yang beliau sampaikan tadi, apa yang disampaikan guru kita Bapak Kiai Haji Marsudi, masalah sholat jangan sampai pernah ditinggal. Hari kiamat, jangankan di hari kiamat, di lubang ukur yang ditanya tadi perihal sholat,
Jaga sholat kita sebagai wujud rasa cinta kita pertama kepada Rasulullah, yang kedua kepada para guru-guru kita yang mengajarkan kita tentang sholat. Teruslah kita berkebaikan sampai-sampai kita disangka lagi nyawa. Betul? Betul kan? Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, panjang umur. Kita doakan guru-guru kita juga selalu istiqomah. Ini sekali lagi banyak tantangan kepada kita agar anak muda terus semangat dan istiqomah, konsisten untuk mengaji. Jangan malu, jangan malu dibilang anak muda yang selalu hobi ngaji. Jangan malu, bangga. Saya bangga kemana-mana bersarung, saya bangga kemana-mana berbaju koko, saya bangga kemana-mana berjubah. Saya kadang ke mall, ke margo, kadang-kadang masih sarungan. Saya nggak perlu malu. Kenapa? Yang celananya tinggal pakai kancing sama sempak aja kadang ada ke margo kode. Betul kan? Kenapa kita mesti malu sarungan dan pakai jubah? Kenapa mesti malu pakai jilbab? Kenapa mesti malu pakai nikop? Kenapa mesti malu pakai baju-baju hitam begini? Toh ini nutup aurat lebih mulia. Gak usah malu. Anak laki-laki gak usah malu. Pakai pakaian yang apa yang kau pakai saat ini? Katakan saya orang Islam. Saya kampanyekan pakaian saya yang Islam. Bahasa saya yang santun. Inilah bahasa saya, bahasa orang Islam. Gak perlu malu baca Quran di mana-mana. Gak perlu malu. Ya, malu kalau kita gak bisa baca Al-Qur'an. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kata-kata saya kasar, kurang berkenan, maklum yang ngomong maklum kasar. Terima kasih. Kita udah di alam barzah tapi terus mendapatkan kiriman hadiah ahli kubur. Nah memang hidup itu begitu. Ya, hidup itu kita berlomba-lomba untuk menanamkan kebaikan selama kita hidup ini. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tulis apa yang mereka telah lakukan dan bekas-bekas peninggalan mereka. Jadi bekas peninggalan kita itu akan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita kalau kita meninggalkan bekas yang bagus.